Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat app bar dan juga tab navigation. Oke, kalau begitu saya langsung saja mulai. Jadi yang pertama saya buka Android Studio-nya dulu, kemudian saya klik create a new project. Kita akan buat project baru. Di sini akan muncul beberapa project template. Kita akan coba menggunakan yang empty saja. Di sini saya klik empty activity untuk template-nya. Kemudian saya klik next. Selanjutnya kita akan buat nama project-nya. Misalnya saya buat namanya adalah tab application ya, tabs application. Kemudian nama package-nya bebas, kemudian lokasi penyimpanannya juga bebas. Jangan lupa bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Java. Kemudian saya klik langsung saja finish. Seperti biasa ini menunggu proses Gradle-nya selesai. Untuk pada saat pembuatan project baru, ini biasanya di-download beberapa komponen Gradle ya untuk menambahkan sedikit komponen supaya project kita support untuk template yang kita pilih, yaitu empty activity. Jadi ditunggu saja untuk progress download Gradle-nya, dan ini sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut untuk membuat layout-nya dulu. Jadi di bagian activity main XML kita klik, kemudian di sini ada mode code sama split. Kita coba klik mode splitnya. Nah, untuk pembuatan layoutnya itu sendiri kita akan coba modifikasi. Jadi di sini ada text view untuk tulisan hello world. Yang ini saya blok saja. Kemudian yang ini saya hapus. Oke, saya akan tambahkan app bar atau app bar layout. Jadi saya langsung ketik saja di sini app bar. Saya awali dengan huruf besar, app bar. Di sini ada app bar layout kepunyaan Android Material. Jadi saya pilih yang paling atas yang Material punya. Kemudian saya klik. Kemudian di situ ada diminta untuk memasukkan width dan height. Width-nya saya buat match parent. Kemudian height-nya saya buat wrap content. Oke. Kemudian saya tutup dulu tag-nya. Kemudian di sini ada baris warna merah. Kita bisa arahkan dulu kursornya ke situ. Kemudian kita klik Alt Enter ya. Biasanya ada muncul di situ tools ignore missing constraint attribute. Oke, ini saya abaikan saja karena ini artinya adalah mengabaikan constraint attribute. Oke, saya abaikan saja. Kemudian mungkin di sini kita harus ubah dulu untuk temanya. Jadi temanya ini sebetulnya kalau di Android Studio yang baru yaitu Android Studio 4.1, kalau kalian ada update, dia sekarang tidak menggunakan style lagi tapi menggunakan theme ya. Oke, kita masih bisa menggunakan gaya lama menggunakan style. Jadi ini saya hapus saja, saya klik kanan, kemudian saya klik delete, kemudian saya klik OK. Kalau kita delete, artinya di bagian manifestnya juga harus kita ubah ya. Oke, ini stylenya tadi mengacu kepada theme, sedangkan theme-nya kita hapus. Artinya kita harus konfigurasi dan membuat file style. Jadi di bagian values, klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih values resource file. Di sini kita bisa memberi file yang namanya adalah style. Ya, style. Ya, jadi saya langsung saja klik OK. Kemudian style ini kita akan coba tambahkan beberapa style. Jadi di sini ada resource. Ya, di dalam resource bisa kita tambahkan yang namanya style. Seperti ini. Nama stylenya misalnya saya buat app theme. Ya. Kemudian saya set parentnya mengacu kepada misalnya saya buat theme di app compat ya yang biasa. Kemudian titik mungkin saya ambil yang model like, kemudian dark action bar. Oke. Kemudian di sini ada beberapa item name. Mungkin item name yang udah pernah sering dipakai ada color primary. Ya, color primary, kemudian ada color primary.
color primary dot ya. Kemudian ada juga item yang terakhir yang biasa dipakai adalah color accent. Oke. Nah, masing-masing warna ini sebetulnya bisa kita isi dengan warna yang kita mau. Oke. Kemudian kita skip dulu, kita coba buat style satu lagi untuk yang no action bar. Jadi mungkin di sini saya buat no action bar. Oke, untuk yang style no action bar sebetulnya adalah dia tidak punya action bar yang ada di atas. Jadi mungkin itemnya kita bisa set mungkin window untuk menghilangkan action barnya. Jadi window action bar. Window action barnya itu kita set false. Kemudian satu lagi window no title. Window no title-nya adalah true. Ya, artinya dia tidak punya title. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita buat style, kemudian di sini ada color. Colornya kita belum tambahkan. Jadi kita perlu buat satu lagi resource namanya adalah color. Jadi di sini sebetulnya sudah ada, tidak perlu dibuat lagi. Ini colors. Nah, colorsnya ini banyak ya. Ada color purple 200, purple 500, purple 700. Kita pakai yang ini saja. Oke. Nah, untuk yang color primary biasanya kita pakai yang warna 500. Jadi mungkin ini purple-nya 500 saja. Di sini jadi saya pakai color purple 500, sedangkan yang dark-nya agak gelap. Jadi colornya purple yang lebih gelap 700 misalnya. Biasanya 700 atau 900. Kemudian color accent-nya. Color accent-nya biasanya kita pakai warna yang agak berbeda. Jadi mungkin saya pakai teal saja, teal 200. Saya pakai teal 200. Oke, seperti ini ya. Nah, kita udah membuat style, sekarang kita implementasikan ke Android Manifest. Jadi di bagian sini tidak lagi mengacu ke style theme, tapi kita langsung saja membuat ke app theme. Kemudian untuk yang manifest yang di main activity-nya kita bisa set style khusus di sini atau theme. Theme-nya adalah mengacu pada style app theme no action bar. Oke. Ini udah beres untuk Android Manifest. Selanjutnya kita ke bagian activity main. Nah, di bagian activity main di sini kita bisa men-set app bar layout-nya. Jadi app bar layout. App bar layout-nya ini kita bisa set theme-nya juga. Jadi theme-nya mengacu ke theme apa. Jadi di sini misalnya kita buat style sendiri ya. Mungkin kita bisa buat custom. Jadi di bagian style, di sini kita bisa buat style lagi sebetulnya. Oke, mungkin saya buatkan saja di sini. Jadi di sini style, namanya mungkin misalnya turunan dari app theme. App theme mungkin namanya adalah app bar overlay misalnya. Overlay. Kemudian parentnya mengacu kepada theme overlay. App compat ya. Dark action bar. Oke. Kemudian saya duplicate, tekan Ctrl D saja, Ctrl D satu kali. Kemudian ini saya buat untuk yang pop up, ya, atau pop up overlay. Kemudian parentnya apa? Parentnya adalah sebetulnya sama, cuman di sini saya buat app compat-nya itu modenya adalah yang light. Oke. Ini saya Ctrl A, saya Ctrl L, ya. Oke, supaya lebih rapi. Nah, kemudian mungkin ini saya bisa kasih slash, ini juga kasih slash ya, biar lebih singkat lagi. Kemudian di bagian activity main, di sini kita tampilkan, kita gunakan theme yang baru saja kita buat. Jadi di sini saya buat add style slash
app theme atau app theme, app bar overlay ya. Saya pilih yang ini. Oke. Nah, kemudian kita juga akan buat di dalamnya ada sebuah title yaitu text view. Text view-nya kita set. Text view-nya mungkin width-nya kita buat berkonten saja. Height-nya juga berkonten. Oke. Nah, kemudian mungkin untuk layout ini mungkin kita tidak menggunakan konsol layout, mungkin kita coba pakai koordinator layout saja. Saya buat koordinator layout. Ya. Kemudian di bagian text view-nya kita lanjutkan dengan memberikan ID. Mungkin di sini saya set ID-nya adalah TV title. Menyatakan bahwa ini adalah text view title. Dan juga kita bisa set gravity-nya. Gravity-nya saya buat center. Kemudian kita bisa set minimum height. Minimum height-nya kita set sesuai dengan tinggi action bar. Jadi saya buat seperti ini. Action bar size ya. Merujuk kepada atribut action bar size. Kemudian kita bisa beri padding. Paddingnya mungkin kita beri angka 16 dp. Kemudian teksnya mungkin kita beri namanya adalah mungkin tabs application ya. Oke, itu udah muncul teksnya yang menggantikan action bar ya dengan penggunaan app bar layout. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan lagi text appearance di sini. Text appearance. Appearance-nya kita gunakan mungkin style bawaan saja. Ya. Jadi stylenya saya ambil yang text appearance, titik widget, titik app compat, kemudian titik toolbar, titik title. Ya, oke, seperti ini. Itu muncul udah. Kemudian saya akan coba tambahkan lagi di sini. Tidak hanya text view, juga menggunakan tab layout. Jadi di sini tab layout seperti ini. Ambil yang Google Android Material saja. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa beri width-nya. Width-nya adalah match parent. Kemudian height-nya adalah berkonten, menyesuaikan dengan isinya. Kemudian saya bisa set background. Background-nya itu saya ambil dari atribut dari color primary. Oke. Kemudian misalnya ini saya bisa beri ID. ID-nya misalnya adalah tabs. Oke. Selanjutnya saya akan buat view pager supaya tab layoutnya itu bisa kita geser ke kiri ke kanan ya, tanpa harus ditekan tabnya. Jadi di sini kita bisa buat view pager yang biasa, bukan view pager 2. Di situ view pagernya kita bisa beri width-nya adalah berkonten dan height-nya juga berkonten. Kemudian kita bisa beri ID. ID-nya adalah misalnya saya beri nama view pager ya, view underscore pager. Kemudian kita bisa berikan behavior. Behaviornya saya buat behavior. Behaviornya adalah saya ambil yang scrolling saja. Jadi scrolling yang bagian app bar layout scrolling, saya klik 2 kali ya, seperti itu. Nanti bisa scroll ya. Kemudian saya bisa berikan gravity di sini. Gravity-nya saya set, gravity-nya adalah bottom end ya. Kemudian saya bisa set juga sebetulnya gravity-nya kita bisa skip, saya hapus saja ya. Kita bisa jadikan dia center saja, tidak harus membuat gravity-nya adalah bottom. Oke. Kemudian kita bisa buat floating action button juga di sini. Floating action button. Floating action button-nya width-nya adalah berkonten, height-nya berkonten.
dan juga kita bisa beri gravity. Nah, gravity yang ini mungkin saya buatkan dia adalah bottom end ya. Oke. Kemudian juga kita bisa beri margin. Marginnya saya buat 16 dp. Kemudian juga mungkin source compact-nya ya. Source compact atau saya buat F32 compact. Source compact-nya saya ambil dari Android. Mungkin drawable. Mungkin saya ambil dari icon email, dialog email ya. Oke. Kemudian di sini saya bisa beri ID. ID-nya adalah floating action button, yaitu fab. Oke. Oke, ini udah kelihatan ya sebetulnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini stylenya kita menggunakan AppTemp no action bar. Oke. Kemudian saya akan coba buat satu lagi tampilan untuk fragment. Jadi sebetulnya di layout ini kan kita membuat sebuah tab layout. Tab layout ini kan nanti banyak nih, ada tab 1, tab 2, tab 3. Jadi satu ini nanti ada 3 tab atau 4 tab, tergantung kita mau setnya mau berapa banyak tabnya. Setiap tab ini akan menghandle atau menampilkan fragment tersendiri. Jadi satu tab itu satu fragment, tab yang kedua adalah fragment kedua, tab ketiga adalah fragment yang ketiga. Jadi kita bisa buat dulu di sini, klik kanan new, kemudian kita pilih fragment. Di sini ada fragment blank, fragment list, fragment with view model. Kita pilih yang fragment biasa saja, fragment blank. Kemudian di sini mungkin namanya adalah saya buat home fragment. Di sini nama layoutnya adalah fragment underscore home. Bahasa pemrogramannya adalah Java. Jadi saya langsung klik saja finish. Otomatis langsung dibuatkan satu layout home fragment dan satu lagi Java-nya home fragment. Ya, sama. Jadi ini udah otomatis dibuatkan langsung, ini juga ya home fragment. Oke. Nah, untuk yang pembuatan layout di sini langsung dibuatkan frame layout. Oke. Nah, mungkin di sini teksnya hello blank fragment ini mungkin saya bisa hapus, saya ganti misalnya adalah ini home ya. Home fragment. Nah, isi. Kemudian di bagian string ini tidak kita pakai. Jadi di sini namanya home fragment. Kemudian kita bisa buat lagi satu lagi, klik kanan new fragment, kemudian saya klik fragment yang blank. Kemudian di sini kita buat lagi selain home, misalnya adalah news, misalnya saya buat news fragment. Saya klik finish. Nanti dibuatkan lagi fragment namanya adalah news fragment dan layoutnya adalah fragment news. Untuk fragment news ini saya ganti tulisannya bukan hello blank, tapi mungkin saya hapus saja, saya ganti dengan news fragment ya untuk tulisan teksnya, home sama news. Kemudian untuk yang satu lagi kita akan mau buat 3 tab ya. Kalau 3 tab berarti butuh 3 fragment. Di sini saya klik kanan, pilih new, pilih fragment blank. Di sini saya beri nama misalnya notification fragment atau profile ya. Profile misalnya. Jadi tab ketiga berkaitan dengan profile fragment. Seperti ini. Ya, kalau tidak mau pakai profile juga bebas. Saya notification juga oke. Oke, kita buat profile fragment, kemudian saya klik finish. Nanti langsung dibuatkan juga XML-nya. Untuk yang XML yang bagian fragment profile bisa kita ganti teksnya menjadi profile fragment. Oke. Lanjut. Nah, sekarang setiap fragment ini sudah ada masing-masing layoutnya. Sekarang kita akan tampilkan ke dalam bentuk tab. Oke. Kita akan coba ke bagian main activity dulu. Di bagian main activity adalah menyatukan semua fragment untuk menampilkan beberapa tab ya. Jadi di sini mungkin kita langsung saja private. Di sini saya buat variabel private. Kemudian nama variabelnya mungkin saya beri nama tab. Jadi tabs layout, mungkin nggak pakai S, tab layout. Nah ini ya,
tab layout mungkin saya beri nama tabs atau tab layout seperti ini. Kemudian di bagian on create di sini saya langsung saja buat tab layout sama dengan find view by ID r.id tabs ya, nama ya ID yang kita beri di layoutnya adalah tabs. Nah, kemudian selain itu juga kita buat view pagernya. Jadi mungkin di sini private view pager yang Android X, view pagernya saya beri nama view pager. Nah, view pagernya juga sama, kita harus ambil view pagernya sama dengan find view by ID r.id.view underscore pager. Nah, kita juga sudah berhasil mengambil ID-nya. Kemudian selain itu juga ada floating action button. Floating action button mungkin saya beri nama floating action button titik koma. Di sini kita bisa set floating action button sama dengan find view by ID r.id.fab. Ya. Kemudian juga kita bisa buat semacam setup view pager ya, atau juga kita bisa buat adapter kelas sendiri seperti itu. Nah, kita akan coba buat kelas adapter untuk pengaturan fragment state space adapter. Jadi di sini kita akan buat sebuah kelas lagi, klik kanan new, kemudian saya pilih Java class, kemudian saya akan coba buat fragment state adapter sendiri. Jadi mungkin saya beri nama fragment state page adapter, atau saya singkat saja nanti namanya adalah fragment, mungkin namanya adalah tab saja, saya buat tab fragment state adapter ya, saya pakai saja. Kemudian saya klik yang kelas, langsung otomatis dibuatkan. Dan di sini saya akan coba buat extensnya adalah mengacu kepada induk fragment state page adapter ya, seperti ini. Kemudian kalau warna merah seperti ini kita tekan Alt enter saja, kemudian pilih implement method, kemudian klik OK, langsung OK. Kemudian kalau merah lagi klik kursornya ke arah sini, kemudian tekan Alt enter, kemudian pilih create constructor with super ya. Nah, ada dua nih, yang ini atau yang ini, bebas, kita pilih yang ini aja ya. Oke, pilih yang pertama. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba menambahkan beberapa atribut. Jadi mungkin di sini saya akan coba buat private final atau private list dari fragment. Saya akan tampung di sini fragmentnya. Kemudian saya beri nama fragment list. Fragment listnya sama dengan new array list. Oh, ini belum saya alt enter. Saya alt enter dulu, import class, kemudian new array list titik koma. Selain itu juga saya akan buat private list selain fragment juga string, yaitu ini adalah sebuah list yang mengumpulkan nama-nama tabsnya. Jadi mungkin di sini saya beri nama fragment list title ya, title. Beda yang di atas adalah list fragment, kalau yang ini adalah list title fragmentnya, sama dengan new array list. Oke, selanjutnya kita akan coba buat di sini mungkin saya lihat dulu. Oh, ini ternyata deprecated ya, ini deprecated. Kalau begitu mungkin saya hapus dulu ini deprecated code-nya. Saya akan coba klik lagi ke area warna merah, tekan Alt enter, kemudian pilih create constructor matching super. Saya pilih yang bukan deprecated, yang tidak ada coretannya. Jadi di sini saya klik yang kedua. Oke, seperti ini. Nah, hanya saja untuk yang bagian behavior-nya mungkin kita nggak pakai ya. Jadi mungkin saya bisa hapus behavior-nya seperti ini. Nah, tapi saya langsung set behavior-nya 0. Ya. Atau bisa saya langsung ganti behavior-nya adalah behavior resume only current fragment. Ya, bisa langsung saya ganti. Oke. Kemudian juga untuk
get itemnya ini mengandung position. Jadi get itemnya mungkin langsung saya ubah saja, retanya bukan null tapi mengacu kepada fragment list titik size, ya. Oh sorry, bukan dot size tapi titik get position. Kita ambil get position, nah, karena dia mengembalikan sesuai dengan position fragment. Kalau yang get count baru kita menggunakan returnnya adalah fragment list titik size. Oke. Kemudian saya akan coba tambahkan beberapa metode lagi untuk metode add fragment. Jadi saya buat public, mungkin namanya adalah add fragment. Jadi public void add fragment. Di sini add fragmentnya adalah sebuah input. Jadi saya buat di sini fragment spasi fragment akan menambahkan sebuah fragment dan juga menambahkan sebuah title. Jadi saya buat string title. Dan juga ketika kita membuat metode void fragment, yang terjadi adalah kita harus menambahkan ke dalam list fragment. Jadi fragment list titik add fragment. Kemudian fragment list title titik add title. Ya. Oke. Setelah kita menambahkan ke dalam list ini, maka ini semua akan terisi dan punya size masing-masing, punya posisi masing-masing juga. Dan juga kita bisa menampilkan sebuah get page title. Misalnya saya buat get page title, di situ saya pilih yang char sequence, di situ langsung bisa mengembalikan super get page title. Tapi saya nggak mau pakai yang ini, saya returnkan untuk fragment list title-nya saja, titik get position. Oke, jadi sampai sejauh ini kita sudah berhasil membuat sebuah fragment state space adapternya sendiri. Selanjutnya kita ke bagian main activity. Di bagian main activity kita akan lakukan definisi kelas types fragment state space adapter yang baru saja kita buat. Jadi private, kemudian saya panggil types fragment state space adapter, ya. Spasi mungkin namanya adalah types space fragment state space adapter. Oke. Kemudian di bagian bawahnya di bagian method on create, mungkin kita bisa langsung saja panggil ya untuk pengisian types fragment state adapter sama dengan new types fragment state adapter. Di situ komponennya mungkin kita bisa isi dengan get support fragment manager. Oke, saya isi dengan get support fragment manager. Kemudian juga kita akan membuat penambahan fragment di sini titik add fragment. Yang fragment yang mau kita isi adalah new home fragment, kemudian title-nya adalah home, ya. Oke. Kemudian kita mau isi tab yang kedua itu adalah add fragment. Tab yang kedua adalah news fragment, kemudian title-nya adalah news. Selanjutnya tab yang ketiga saya akan isi dengan profile fragment. Title-nya adalah profile. Kemudian untuk yang bagian view pager, kita bisa langsung set adapter. Adapternya langsung menggunakan tabs fragment state adapter. Kemudian juga kita bisa tambahkan lagi di sini tabs tab layout titik set visibility. Untuk di awal visibility-nya kita buat set visibility visible, ya. Kemudian juga untuk tabs layout bisa kita buat titik set view setup view pager. Setup view pagernya adalah view pager yang baru saja kita tambahkan adapter. Oke, kalau begitu saya langsung saja run ke device, ya. Saya akan mau memperlihatkan hasilnya bagaimana. Ini masih menunggu proses Gradle, ini install.
Saya akan coba mirror screen dulu. Saya menggunakan SCRCPY. Saya akan coba tampilkan. Nah, ini udah tampil ya. Nah, ini saya tampilkan lagi. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Bisa dilihat, ini news, ini profile. Jadi ada 3 tab. Masing-masing tab ini memegang fragment masing-masing ya. Jadi kalau saya sambil dorong ke kiri, dorong ke kanan, swipe kiri kanan, itu adalah view pager, penggunaan view pager. Sedangkan kalau kita klik ini adalah tab selectednya. Tab pertama adalah home, tab kedua adalah news, dan tab ketiga adalah profile. Oke, ini adalah floating action buttonnya. Oke, jadi sudah selesai untuk materi bagaimana cara membuat app bar sendiri dan juga bagaimana cara membuat tab navigation dengan bantuan view pager dan juga menggunakan tab layout dengan pemberian fragment state space adapter yang disatukan dalam satu view pager yang akan kita tampilkan ke dalam bentuk tab layout. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.